Bab 3771 Jack memilih sudut untuk berdiri sebelum dia segera memejamkan mata untuk beristirahat, menghalangi semua tatapan menarik yang dia dapatkan. Sampai pertempuran berakhir, dia tidak ingin membuang waktu dengan percakapan lagi. Jack hanya menginginkan kedamaian dan ketenangan, tetapi sepertinya orang-orang di sekitarnya tidak. Hamis segera mencemooh Jack dan berkata, "Aku belum pernah melihat orang segila dan bunuh diri sepertimu. Aku tidak pernah memiliki banyak dendam terhadapmu, tetapi kamu tidak pernah memikirkan kata-katamu. Aku akan memastikan kamu membayar harganya hari ini." Jack menarik napas dalam-dalam, bahkan tidak mau repot-repot membuka matanya. Dia tahu bahwa Hamis akan mengambil setiap kesempatan yang dia bisa untuk pamer. Hanya dari bagaimana dia berbicara sebelumnya, Jack tahu bahwa Hamis tidak akan berhenti pada beberapa kata. Dengan pemikiran itu, Jack memutuskan untuk membuka matanya saja. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia hindari, dan harus dihadapi secara langsung. Saat dia membuka matanya, dia langsung melihat peserta lain menatapnya dengan penuh minat dan geli, seolah-olah mereka sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Rowan khususnya sudah yakin dengan nasib Jack. Dia tampak sangat bersemangat. Jack mencemooh saat dia tanpa daya menoleh untuk melihat Hamis. Apakah menjadi anjing orang lain benar-benar menyenangkan? Kamu bahkan mencoba untuk bertindak berprinsip di sini. Tidakkah menurutmu itu lelucon? Ekspresi Hamis menjadi gelap saat dia mengutuk Jack. Kata-kata Jack disetujui oleh semua penonton. Mereka segera mulai menertawakan Hamis. Hamis memelototi Jack dengan kejam, "Berat. Mulai sekarang, kita adalah musuh bebuyutan. Aku akan memastikan untuk mengulitimu hidup-hidup." Jack mengangkat alis dan dengan acuh tak acuh memandang Hamis. "Randall dan Rowan setuju untuk menunjukkan belas kasihan kepadamu, itulah sebabnya mereka tidak menyerang sekarang, tapi aku tidak pernah menyetujuinya. Sementara taruhan dipasang, aku akan memastikan untuk menghajarmu secara pribadi." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kapak dari tempat penyimpanannya. Kapak itu panjangnya sekitar 2 meter, dan rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan dingin. Hamis mengatupkan giginya dan memelototi Jack, "Mati." Setelah penghalang naik, panggung tidak lagi menjadi area terlarang. Hanya ketika penghalang turun, pembatasan akan kembali berlaku. Pahlawan kuno mungkin tidak pernah mengharapkan waktu antara penghalang berdiri dan binatang itu muncul sebagai tempat bagi orang untuk menyelesaikan keluhan mereka. Lagi pula, sebagian besar dari mereka yang mendaftar memiliki tujuan untuk membunuh binatang buas yang sangat kuat. Mereka semua adalah rekan satu tim sementara. Namun, ini adalah situasi khusus. Saat mereka mendaftar, 3 peserta punya tujuan lain. Nyem mengerutkan kening dari tribun penonton. "Perci, akankah keadaan menjadi buruk jika dia melakukan ini? Mereka akan menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk bertarung seperti ini, dan mereka tidak akan berada dalam kondisi yang baik untuk melawan monster itu." Binatang berbulu ungu dari sebelumnya itu sangat sulit untuk dihadapi. Itu berhasil selamat dari beberapa pertempuran. Meskipun binatang kali ini mungkin tidak sekuat itu, semuanya tidak diketahui sampai muncul. Jika akhirnya menjadi sangat kuat, dan mereka kehilangan satu orang sementara yang lain menghabiskan banyak energi, maka itu tidak baik untuk pertempuran. Bab 3772. Perci juga memikirkan hal itu. Dia berkata dengan putus asa, "Biarkan mereka bertarung, kurasa. Aku ingin melihat seberapa kuat orang itu juga." Dari sikap Hamis, dia mungkin sedikit lebih kuat dari rata-rata prajuritmu. Dia bisa membantu kita menguji keterampilan orang ini. 10 detik tidak terlalu lama, tapi juga tidak singkat. Saya membuat keputusan itu bukan untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang itu, tetapi karena saya khawatir dia akan mengingkari kata-katanya. Namun, keputusan itu tidak terlalu bagus untuk kami. Kami masih belum tahu seberapa kuat monster yang mereka hadapi kali ini. Jika mereka berdua tidak dalam kondisi baik setelah monster itu mati dan itu pria itu terampil, maka situasinya akan sangat buruk. Kata-kata itu berfungsi untuk membangunkan Nyem. Tak satu pun dari mereka mengharapkan hal-hal berjalan dengan baik. Jika mereka tahu bahwa pria itu akan mendaftar sendiri tanpa memerlukan rencana apapun, maka mereka tidak akan mencoba menggunakan rencana yang merugikan mereka. Namun, tidak mungkin mereka bisa menarik kembali apa yang sudah dikatakan karena situasinya tidak akan berubah lagi. Perci menyipitkan matanya dan melanjutkan,
sebelumnya, aku sudah memberi tahu Randall untuk memastikan bertindak sesuai dengan situasinya. Belas kasihan kita akan didasarkan pada situasinya, bocah itu yang paling penting. Jika pria itu hanya orang bodoh dan gila yang menghina benua bintang, Percy pasti akan marah, tetapi tidak akan begitu tertarik. Namun, sejak dia berhasil menghasilkan begitu banyak emas ungu dari penyimpanannya, Percy langsung sangat penasaran. Dia ingin mengetahui latar belakang seperti apa yang dimiliki pria itu, dan bagaimana dia mengumpulkan kekayaan yang begitu besar. Mereka berbicara tentang 20 keping emas ungu. Selain itu, dia bahkan mengeluarkan 2 bidak di pertempuran terakhir, jadi itu adalah 22 bidak. Dia yakin bahwa emas ungu juga bukan ukuran kekayaan Jack. Mungkin benar, dan pria itu telah menemukan beberapa harta karun kuno untuk dijual. Kalau tidak mungkin dia begitu murah hati. 3 hadiah pada gulungan besar itu bernilai total 300 juta kristal roh. Itu setara dengan 30 keping emas ungu. Pria itu telah mengeluarkan 20 keping begitu saja, jadi dia mungkin sangat kaya. Mereka harus menghajar pria itu hingga 1 inci dari hidupnya dan membuatnya gila. Kemudian, dia menyuruh anak buahnya menyeret pria itu pergi. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Begitu pria bertopeng itu ada di tangannya, mereka memiliki banyak metode kejam untuk membuat pria bertopeng itu berbicara. Bang! Hamis melambaikan kapaknya dan menebas di mana Jack berada, segera menyebabkan tanah terbelah. Hamis menyerang dengan sangat ganas, tapi dia tidak cukup cepat. Bahkan jika Jack tidak menggunakan hukum ruang, Jack masih bisa menghindarinya. Hamis mengatupkan giginya ketika dia melihat bahwa dia telah meleset. Di mata Hamis, Jack hanyalah sampah yang hanya tahu cara menyombongkan diri. Tidak mungkin Jack bisa menjadi kuat sama sekali. Siapapun bisa memasuki kota Valet jika mereka cukup beruntung. Lagi pula, Anda hanya perlu mendapatkan beberapa rekan tim yang baik untuk melewati Seven Deaths Array. Keberuntungan memainkan faktor besar. Hamis sebenarnya beruntung bisa masuk juga, jadi dia merasa Jack juga sama. Beraninya kamu lari, mari kita lihat berapa lama kamu bisa melakukannya. Teriak Hamis dengan marah, menebas dengan kapaknya lagi. Jack mengangkat alis, kali ini tidak mengelak. Bab 3773. Dia mengeluarkan pedang abu-abunya dari Mustard Seed dan mulai membentuk segel yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan kirinya. 9 pedang jiwa muncul di udara, tampak seperti roh di langit malam. Bahkan menggunakan indera seseorang, tidak banyak fluktuasi energi yang bisa dirasakan darinya. Sejak dia mulai berlatih dengan Soul Sky, Jack tidak terlalu sering menggunakan Destroying the Void. Bagaimanapun, dia sudah sepenuhnya menguasainya, dan menghancurkan Void hanyalah teknik peringkat dewa tertinggi. Tantangan yang dihadapi Jack semakin kuat dan kuat, jadi menghancurkan kekosongan perlahan menjadi semakin tidak berguna. Orang lain pasti akan terkejut jika mengetahui apa yang dipikirkan Jack. Lagi pula, bagi sebagian besar dari mereka di sana, teknik peringkat dewa tertinggi adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan, tetapi Jack sebenarnya merasa itu tidak cukup. Bahkan Percy hanya menggunakan teknik peringkat dewa pamungkas atas. Namun, dia belum menguasainya dan baru melewati tahap pertama. Masih ada jarak sampai dia bisa mencapai tahap kedua penguasaan. Dia hanya bisa mencapai kekuatan tahap kedua dengan avatar dunianya. Jack melambai, dan 9 pedang jiwa terkondensasi menjadi pedang jiwa yang besar. Pedang besar itu membentuk energi jiwa murni dan meresap ke dalam pedang Jack. Dengan keterampilan Jack, dia bisa membentuk 100 pedang jiwa tanpa masalah, tapi dia menekan kekuatannya demi rencananya. Melihat itu, Hamis menjilat bibirnya dengan gembira, apakah kamu akhirnya akan menghadapiku dengan benar dan tidak melarikan diri? Lumayan, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk menunjukkan seberapa besar celah dalam keterampilan kita. Saat dia mengatakan itu, dia menebas di Jack dengan kapaknya. Jack mencibir saat dia menikam pedangnya ke depan. Kapak itu segera berbenturan dengan pedang dan semua orang mendengar ledakan besar sebelum kapak itu terlempar, menghantam perisai dengan ledakan lain. Kapak itu dengan keras menghantam perisai, dan semua orang melebarkan mata mereka bersamaan dengan suara itu. Kapak itu terlihat sangat kuat, tapi kapak itu telah terlempar begitu menyentuh pedang abu-abu itu. Pedang itu menusuk Hamis tanpa ada yang menghentikannya. Hamis sangat shock pada saat itu.
Dia merasakan aura yang sangat tajam menusuknya. Pedang itu menusuk tepat ke dada Hamis, dan darah mulai mengalir keluar dan menetes ke tanah. Gelombang rakus energi yang memakan jiwa mulai meresap ke dalam tubuh Hamis, menyebabkan dia berteriak kesakitan. Dia tidak pernah merasakan sakitnya jiwanya yang tercabik-cabik sebelumnya. Dia menemukan seluruh tubuhnya berkeringat, dan mendapati dirinya tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Sakit. Sakit sekali. Rasa sakit menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Pada saat itu, dia sudah melupakan martabatnya saat dia menggeliat di lantai. Seluruh tempat itu sunyi senyap karena semua orang benar-benar terpana. Sebelum pertarungan, bukan berarti tidak ada yang mengharapkan Jack menang, tetapi sama sekali tidak ada yang mengharapkan Jack menang sepenuhnya. Hamis, yang hanya tahu cara pamer, sama sekali bukan tandingan Jack. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Jack. Hanya dalam satu pukulan, senjatanya telah dikirim terbang. Di depan Jack, dia rapuh seperti kertas. Bab 3774. Dewa, ada celah yang sangat besar di antara mereka berdua. Orang ini memang memiliki beberapa keterampilan. Sepertinya kita telah meremehkannya. Kupikir orang itu benar-benar gila, tapi sebenarnya dia cukup kuat. Perci tampak terkejut melihat pemandangan itu. Benar saja, Jack bukanlah prajurit biasa. Dari keterampilan yang dia tunjukkan, dia pasti berada di antara prajurit yang lebih kuat. Nyem mengerutkan kening untuk waktu yang lama, tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah berharap Jack menang sepenuhnya. Hamis sama sekali bukan tandingan Jack. Jack menang hanya dengan satu serangan. Meskipun Nyem bisa melakukannya sendiri, dia tidak pernah berharap Jack sekuat itu. Lagi pula, Jack bertingkah seolah-olah dia tidak waras sepanjang waktu, menantang martabat para pejuang benua bintang berulang kali. Dia menghabiskan kekayaannya saat dia mendapatkannya tanpa usaha, membuang 200 juta kristal roh seperti tidak ada apa-apa. Semuanya ditambahkan untuk menunjukkan bahwa ada yang salah dengan kepala orang itu. Dia berpikir bahwa keterampilan Jack seharusnya tidak perlu diperhatikan sama sekali. Lagi pula, bagaimana orang gila bisa menjadi kuat? Nyem menelan ludah saat dia menoleh untuk melihat Perci, berkata dengan suara serak, "Perci, syukurlah kita telah menguji kekuatan orang ini dengan potongan sampah ini, atau kita akan benar-benar dirugikan." Meskipun Nyem berpikir bahwa rencana Perci barusan terdengar masuk akal, dia tidak memikirkan apapun tentang itu. Lagi pula, di matanya, Nyem mengira Jack benar-benar gila. Jelas setelah apa yang mereka lihat bahwa dia memikirkannya terlalu sederhana. Nyem mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Perci?" Dia mulai khawatir dengan situasi ini. Meskipun dia merasa Randall harus cukup ahli untuk menyingkirkan pria itu tanpa masalah, situasinya masih terlalu rumit. Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi setelah mereka membunuh binatang itu. Tidak ada yang tahu seperti apa kondisi Randall dan Rowan nantinya. Mungkin saja mereka akan menghabiskan seluruh energi mereka yang sebenarnya, dan tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapi pria itu. Jika itu terjadi, maka semuanya akan di luar kendali mereka. Pria bertopeng itu akhirnya akan bebas dari hukuman. Dia bahkan mungkin mendapatkan poin kehidupan yang cukup untuk sebuah harta karun. Itu benar-benar akan menjadi kerugian besar. Memikirkan hal itu, Nyem mengatupkan giginya erat-erat, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, saat penghalang naik, tidak ada yang bisa masuk atau keluar sampai pertempuran selesai. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat pada saat itu. Perci menarik napas dalam-dalam, merasa agak bingung saat itu. Berbagai pikiran mengalir di kepalanya. Tiba-tiba, dia menemukan dirinya berjuang untuk mengambil keputusan. Setelah keheningan singkat di antara para penonton, mereka tiba-tiba mulai berteriak dan bersorak lagi. Orang ini sebenarnya sangat terampil. Kupikir dia hanya seorang pembual gila. Kamu memikirkannya terlalu sederhana. Orang itu dengan santai mengeluarkan 20 keping emas ungu begitu saja. Tidak mungkin dia prajurit biasa. Jika dia benar-benar tidak terampil sama sekali, dia mungkin tidak akan bertindak begitu sombong. Aku mulai bertanya-tanya siapa dia. Bab 3775. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Bukannya kita tidak tahu siapa semua pejuang di atas. Tidak satu pun dari mereka terdengar seperti orang ini. Dia mungkin bukan salah satu dari mereka.
Apa yang dia tunjukkan kepada kita juga tidak terlalu kuat. Dia mungkin hanya di atas rata-rata, dan bahkan tidak di atas para prajurit yang di atas rata-rata. Bisakah kalian semua berhenti melebih-lebihkan keahliannya? Penonton benar-benar berantakan, tetapi panggungnya relatif sepi. Selain jeritan kesakitan Hamis, anehnya yang lain diam. Mulut Rowan sedikit melebar saat dia menatap tepat ke arah Jack. Randall mengerutkan kening sambil memelototi Jack juga. Pada saat itu, keduanya berada dalam suasana hati yang rumit. Mereka tiba-tiba menyadari betapa buruk situasinya, terutama Randall. Sebelumnya, mereka telah sepakat bahwa Randall dan Rowan hanya akan menyerang pada akhirnya, dan mereka hanya memiliki waktu 10 detik. Itu sudah lebih dari cukup untuk menangani sampah sembarangan, tapi pria bertopeng itu bukanlah sampah sembarangan. Itu sedikit berbeda dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Jack itu bukan hanya sampah sembarangan yang bisa dia bunuh dengan santai. Sebaliknya, itu adalah anjing merepotkan yang mungkin akan menggigitnya kembali. Randall menggertakkan giginya dengan marah saat memikirkan kemungkinan itu. Taruhan masih belum berakhir, jadi masih ada waktu sampai pertarungan dimulai. Dia memiliki 2 gol untuk pertempuran ini. Pertama adalah membunuh binatang itu. Yang kedua adalah berurusan dengan pria bertopeng itu. Namun, sepertinya situasinya telah berubah. Dia perlu mengganti pesanan. Pria bertopeng adalah masalah yang lebih mendesak. Setelah membunuh binatang itu, tidak ada cara baginya untuk mengetahui keadaan apa yang akan dia alami, dan apakah dia masih memiliki kekuatan untuk menghadapi pria itu. Jika tidak, semua yang mereka rencanakan sebelumnya akan menjadi asap, dan semua orang akan menertawakan benua bintang. Itu benar-benar tragis. Dibandingkan dengan konflik yang mereka rasakan, suasana hati Jack jauh lebih sederhana. Pada saat itu, Jack menatap pedangnya dengan sedikit penyesalan. Dia menyesali penilaiannya yang salah sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka pria itu begitu lemah. Dia telah melakukan yang terbaik untuk mencoba dan melemahkan dirinya sendiri, berencana bertarung sebentar melawan pria itu. Serangan pertamanya adalah serangan eksplorasi. Bahkan hanya memadatkan 9 pedang jiwa, dia masih mengeluarkan sepertiga dari kekuatannya. Namun, bahkan setelah semua itu, Hamis masih gagal melawan. Bilahnya bahkan langsung menembus dadanya. Pertahanan Hamis sama sekali tidak mampu melawan Jack. Semua orang telah melihat Hamis hancur menjadi Jack sepenuhnya. Jack hanya merasa tidak berdaya dengan situasi tersebut, menyesali kesalahan penilaiannya. Dia telah meningkat terlalu cepat, jadi penilaiannya terhadap lawan-lawannya kacau. Prajurit biasa benar-benar terlalu lemah. Meski kapak itu terlihat kuat, serangannya sebenarnya hanyalah teknik peringkat bumi atas. Itu bahkan bukan peringkat dewa tertinggi. Perbedaan level itu sangat besar. Jack menghela nafas saat dia melihat sekeliling, merasa tak berdaya melihat ekspresi terkejut mereka. Dia ingin menyembunyikan keahliannya sampai akhir. Jika dia tahu bahwa orang akan dapat melihat sesuatu dari pertarungan itu, dia tidak akan pernah melawan Hamis. Namun, karena hal-hal sudah terjadi, dia terpaksa menerimanya dan mengubah rencananya. Rowan memiliki ekspresi yang sangat masam di wajahnya. Awalnya dia geli, menatap Jack dengan ekspresi mengejek. Namun, dia tidak bisa lagi mengejek Jack. Dengan keterampilan yang ditunjukkan Jack, Jack mungkin bukan tandingannya, tetapi Jack hampir menjadi tandingannya. Bab 3776. Rowan tidak bisa menerima kenyataan itu. Lagi pula, dia telah memandang rendah pria yang hanya melontarkan omong kosong sepanjang waktu. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah asli pria bertopeng itu, terlihat jelas bahwa dia berasal dari dunia kelas 3 dari cara dia berpakaian. Benua bintang berada di puncak dunia kelas 2. Dia sama sekali tidak menganggap dunia kelas 2 biasa sebagai perhatiannya, apalagi dunia kelas 3. Faktanya, para pejuang dunia kelas 3 ini hanyalah hama baginya, bahkan tidak layak berdiri di sisinya, apalagi menjadi musuhnya. Meskipun Rowan tahu ada pejuang yang kuat dari dunia kelas 3, dia selalu mengabaikan wajah. Jadi, fakta bahwa ada prajurit yang kuat dari dunia kelas 3 setara dengan kekuatannya adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima sama sekali. Rowan mengira Jack akan kencing di celana saat Rowan menyerang, dia adalah hama yang seharusnya dia injak dengan kakinya. Itulah yang benar-benar diinginkan Rowan, namun Jack benar-benar terampil, dan pemikiran itu saja membuat Rowan frustrasi.
Dia memelototi Jack dengan kebencian mutlak. Dibandingkan dengan kemarahan yang dirasakan Rowan, Randall tampak jauh lebih tenang. Namun, itu semua hanya di permukaan. Terus terang, Randall mengalami masa yang lebih sulit daripada Rowan. Sungguh menjengkelkan bahwa pria bertopeng itu sebenarnya sekuat itu. Namun, pria bertopeng itu bukanlah bagian yang paling memprihatinkan tentang situasi mereka, tetapi apakah mereka perlu segera menyerang atau tidak. Randall bertanya-tanya apakah dia perlu menolak kesempatan pria bertopeng itu untuk membalikkan keadaan. Percy telah mempertimbangkan semua hal yang dipertentangkan Randall saat itu. Jika Randall menyerang saat ini, mereka akan melanggar kesepakatan mereka sebelumnya. Itu bukan masalah besar, tetapi yang utama adalah itu akan memberi kesan kepada orang lain bahwa benua bintang takut pada Jack, mempermalukan diri mereka sendiri untuk dilihat semua mata. Jika mereka menyerang Jack terlalu dini, mereka akan dicemooh dan ditertawakan oleh semua orang begitu berita itu keluar. Hama ini pasti akan menyebarkan penghinaan benua bintang jauh dan luas saat mereka mendengarnya, menyeret reputasi mereka ke dalam kotoran. Jika itu terjadi, reputasi benua bintang akan terpengaruh dan menjadikan Randall penjahat di mata benua bintang. Itu adalah sesuatu yang dia tidak ingin terjadi. Namun, jika mereka tidak melakukan apa-apa, Jack bisa saja membalikkan keadaan untuk menguntungkannya. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang masih dimiliki Jack setelah melenyapkan binatang itu, dan 10 detik mungkin tidak cukup untuk menyingkirkan orang itu. Randall bertanya-tanya apakah Jack masih memiliki hal lain di lengan bajunya. Peserta lain hanya menonton. Mereka tidak ingin berpartisipasi dalam konflik Jack dengan benua bintang. Lagi pula, tidak semua orang ingin menjadi anjing di benua bintang. Mereka hanya menonton dengan penuh minat, tetapi mereka dengan cepat menghilangkan pikiran itu. Bagaimanapun, mereka pintar, dan ini adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami hanya dengan memikirkan situasinya. Sepertinya hal-hal tidak akan sesederhana yang mereka pikirkan. Ah, sakit. Hamis menggeliat di lantai dan berteriak kesakitan di tanah. Semua orang ingat bagaimana pria itu adalah pembual yang gigih di depan Jack dan berkata dia akan membuat Jack menderita atas tindakannya. Mereka ingat betapa senangnya dia ketika mengucapkan kata-kata itu juga. Hanya dalam beberapa saat, dia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan dan ekspresi yang buruk. Ini adalah hasil dari tidak mengetahui tempatnya. Tanpa memahami situasinya, dia bertindak berdasarkan asumsi tunggalnya. Pada akhirnya, dia menderita akibatnya, dipukuli dengan sangat parah sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah menahan rasa sakit. Semua orang berpikir bahwa Hamis hanyalah lelucon dari bagaimana dia bertindak sebelum ini. Ketika dia mengutuk orang lain, dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Hamis sudah datang. Keahliannya tidak istimewa, tapi dia bertingkah seperti dewa. Dia bahkan tidak repot-repot mempelajari seberapa kuat lawannya sebelum menantangnya dengan begitu bersemangat. Pada akhirnya, dia bahkan tidak mampu untuk bertahan dari satu serangan. Lelucon yang luar biasa. Bab 3777. Bukankah orang ini menyebut pria bertopeng itu badut? Sudah jelas siapa badut itu sekarang. Dia menyebut pria itu sakit kepala, tapi dia tidak repot-repot melihat ke cermin. Dia sudah datang. Jangan bicara tentang dia lagi, itu semua berlebihan. Tidakkah kalian semua merasakan sesuatu yang aneh tentang suasana di atas panggung? Lihat saja Randall, dia menatap pria bertopeng itu dengan sangat intens. Saya pikir Randall mungkin akan melawan mereka sebelumnya, kesepakatan demi keamanan, kata seorang prajurit di atas rata-rata. Seorang prajurit dari benua Lichan di sebelahnya berkata, apakah menurutmu Randall akan menyerang sekarang? Prajurit di atas rata-rata itu mengangguk. Dia mungkin saja melakukan itu. Lagi pula, jika dia tidak menyerang sekarang, mereka hanya akan tersisa 10 detik pada akhirnya. Jika pria bertopeng setidaknya sedikit cerdas, dia akan memastikan dia tidak melakukannya, menghabiskan banyak usaha untuk membunuh binatang itu. Lagi pula dia tidak akan kehilangan sebanyak itu. Lagi pula, ada 10 life points yang bisa diperoleh secara total. Randall akan mendapatkan 5, sementara Rowan akan mengambil sebagian darinya. Hanya 1 atau 2 yang tersisa. 1 atau 2 life point tidak berguna sama sekali. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba,
dia mungkin tidak akan berhasil untuk mendapatkan 3 poin kehidupan, dan dia akan menghabiskan banyak energi sejatinya. Namun, Randall tidak memiliki banyak kebebasan untuk memilih seperti orang itu. Dia harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan life points. Dia mungkin akan benar-benar habis setelah pertempuran dan mungkin tidak dapat berurusan dengan orang ini dalam waktu 10 tahun, detik. Rowan mungkin tidak akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Selain itu, dengan apa yang telah ditunjukkan pria itu, dia mungkin dekat dengan Rowan dalam kekuatan, jadi kemungkinan besar dia akan bertahan selama 10 detik. Aku merasa Randall pasti akan melanggar persetujuan. Bahkan jika itu memalukan, dia mungkin tidak akan peduli, bahkan jika berita itu akhirnya mempermalukan semua prajurit dari benua bintang. Lagi pula, ada rahasia di balik orang ini, dan dia sangat mempermalukan benua bintang. Jika orang ini berakhir turun dari panggung dengan aman, ya, itu akan semakin melukai martabat benua bintang. Mengatakan itu, prajurit di atas rata-rata itu tidak bisa menahan tawa. Randall mungkin sangat berkonflik sekarang. Layani mereka dengan benar. Para prajurit dari benua bintang begitu sombong dengan cara mereka bertindak, dan inilah hasil yang pantas mereka terima. Prajurit itu bahkan tidak mau repot-repot merendahkan suaranya ketika mereka berbicara, dan semua orang di sekitarnya bisa mendengarnya. Dia tidak peduli bahwa prajurit dari benua bintang bisa mendengarnya sama sekali. Lagi pula, dia kuat dengan haknya sendiri dan memiliki latar belakang yang signifikan. Jika benua bintang ingin melawannya, mereka harus mempertimbangkannya dengan serius sebelumnya. Meskipun tidak ada prajurit di sekitarnya yang tidak takut dengan situasi ini, mereka masih mengangguk mendukung. Beberapa dari mereka telah melihat bagian terpenting dari situasi ini, dan semua orang mulai memahami alur pemikiran Randall. Jack memandangi pedang abu-abu di tangannya sebelum dia menatap Randall dengan dingin. Penonton pun bisa menebak apa yang dipikirkan Randall, apalagi Jack. Bab 3778. Jack menarik napas dalam-dalam dan menyarungkan pedangnya sebelum berkata, "Aku punya permintaan. Jika kamu menyetujuinya, pada akhirnya aku akan memberi kalian berdua pilihan juga." Kata-katanya terdengar sangat samar. Bukan hanya Randall dan Rowan yang tidak memahaminya, tetapi para pejuang di tribun penonton juga sama bingungnya. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Jack, dan apa rencana barunya. Tentu saja, Jack tidak merasa terganggu dengan ketidaktahuan mereka. Dia hanya ingin memastikan rencananya akan berhasil. Dia tersenyum dengan tenang. "Aku tidak datang ke Capture Hall untuk dendam pribadiku. 7 life point hanya akan mendapatkan 1 harta tingkat atas." Semua orang bahkan lebih bingung pada saat itu. Apa yang orang ini katakan? 7 life point, hanya, mampu menghasilkan 1 harta. Kedengarannya dia tidak puas hanya dengan harta terbaik, dan ini terdengar sangat arogan. Dia tidak puas bahkan dengan binatang harta. Apakah dia tidak tahu aturan balai tangkap? Semua orang hanya bisa berpartisipasi sekali. Mereka hanya memiliki 1 kesempatan dan hanya bisa mendapatkan 1 hadiah. Apa bedanya jika dia tidak senang dengan hadiahnya? Apakah dia berencana mengubah seluruh sistem? Apa yang orang ini katakan? Apa dia jadi gila lagi? Gerutu seorang prajurit dari dunia kelas 2. Seorang rekan murid di sebelahnya berkata, "Siapa yang tahu?" Pada akhirnya, tidak ada yang normal pada orang ini. Bibir Rowan berkedut tanpa bisa berkata-kata. Dia memelototi Jack dengan sinis dan berkata, "Apakah keledai menendang kepalamu? Bahkan jika kamu mencoba untuk menyombongkan diri, bukankah seharusnya kamu memikirkannya sebelum melakukannya? Kami akan mengesampingkan kemampuanmu untuk mendapatkan hadiah terbaik untuk saat ini. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu hanya akan bisa mendapatkan salah satunya. Apakah kamu benar-benar berencana untuk mendapatkan 2? Jack mengangkat alis, tidak terlalu peduli dengan kekasaran Rowan. Tidak ada bedanya bagiku apakah kalian semua ada di atas panggung atau tidak. Kalian tidak akan membantuku bahkan jika kalian ada di sana dan sebagai gantinya aku akan kehilangan life points, jadi aku berharap tidak ada dari kalian yang akan melakukan apapun saat monster berikutnya muncul. Aku akan menanganinya sendiri." Seolah-olah sebuah bom telah meledak di antara para penonton. Semakin banyak Jack berbicara, semakin mereka yakin dia menyombongkan diri, dan dia mengejutkan mereka setiap saat.
Dari cara dia berbicara, sepertinya dia berencana mengalahkan monster yang mungkin tidak bisa dikalahkan oleh tim beranggotakan 10 orang sendirian. Lebih jauh lagi, Jack tampak tenang ketika dia mengajukan permintaannya. Rowan tertegun di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Jack tidak lagi hanya menyombongkan diri tetapi menceritakan kisah-kisah yang tidak masuk akal. Memang benar bahwa ada berbagai macam orang di dunia ini. Dia tidak pernah melihat orang yang begitu sombong. Jack terdengar seperti orang terkuat di dunia berputar. Rowan mengerutkan kening putus asa. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menyerang pada saat itu atau menyimpannya sampai akhir, tetapi Jack menyebabkan segalanya melampaui logika sederhana. Seorang pejuang yang cukup kuat di antara hadirin mengerutkan kening dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak pernah mengira orang ini idiot. Mereka yang mengaku bodoh bertemu dengan takdir mereka. Dia masih terampil, dan saya samar-samar bisa berspekulasi tentang rencananya." Meskipun benua bintang sangat tersinggung, tidak ada cara untuk mengetahui seperti apa pria bertopeng itu dari wajahnya. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Selama dia dapat dengan aman meninggalkan tempat ini dan membangun identitas baru, itu adalah tidak seperti dia tidak memiliki kesempatan untuk mengubah identitasnya dan terus hidup. Bahkan di arena, dengan keahliannya, bukannya dia tidak bisa menang. Hanya saja aku tidak bisa mengerti hal lain. Petik 2. Orang itu menyuarakan pemikiran beberapa orang di sana. Ekspresi Jack tenang sepanjang waktu seolah-olah dia yakin akan kemenangan. Awalnya, semua orang mengira dia benar-benar berpura-pura. Kalau tidak, itu akan menjadi situasi yang sangat membingungkan. Bab 3779. Semua orang mengevaluasi kembali pria bertopeng dengan keterampilan yang telah dia tunjukkan, tetapi dia menghancurkan pemikiran baru semua orang tentang dia tidak lama setelah itu. Semuanya membingungkan, dan mereka tidak tahu bagaimana cara melihat pria bertopeng itu. Pada saat itu, suara jernih menerobos kekacauan. "Randall, setuju. Itu adalah Percy." Dia tetap duduk dengan tenang, di antara penonton, matanya terpaku pada Jack. Randall sedikit mengernyit sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Pada akhirnya, dia mengangguk mengakui perintah Percy. Percy kemudian mengangkat alisnya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar menikmati perjalanan yang mustahil? Satu orang melawan binatang itu. Aku harus mengagumi keberanianmu." Semua orang tahu bahwa itu bukan kekaguman dalam nada bicaranya, melainkan ejekan. Namun, Jack sama sekali tidak kesal. Dia menoleh ke Percy sedikit sebelum dia berkata dengan tenang, "Kuharap kamu masih bisa mengejekku seperti itu sebentar lagi." Percy mengerutkan kening, benar-benar ingin meneriakkan sesuatu pada Jack, tetapi akhirnya berhasil menahannya. Berdebat melawan Jack adalah aib bagi dirinya sendiri. Karena Jack menginginkannya, dia akan, baik hati, mengabulkan keinginannya. Jack akan segera mengetahui betapa bodohnya dia, dan itu juga akan menyelesaikan dilema mereka. Percy tertawa dan bergumam kepada Nyem, "Bukankah ini hanya takdir yang berpihak padaku? Aku hanya ingin tahu apakah Randall harus menyerang atau menahan diri sampai saat yang tepat. Terlepas dari itu akan merusak reputasi benua bintang. Aku tidak pernah mengira orang ini akan menjebak dirinya sendiri, membantu kita memecahkan masalah. Dia berencana menghadapi monster sendirian. Bahkan Seymour tidak akan berani melakukan itu. Dia benar-benar berani." Saat dia mengatakan itu, Percy gagal menahan tawanya. Semua yang pernah dilakukan Jack di luar prediksinya. Namun kali ini, justru itulah yang dia inginkan terjadi. Nyem mengangguk, menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya. Bahkan jika kita tidak tahu jenis binatang apa yang akan muncul di pertempuran berikutnya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa dihadapi oleh satu orang. Orang ini pikir dia siapa? Apakah dia pikir dia prajurit terkuat di dunia berputar? Lelucon yang luar biasa. Tindakan Jack menyebabkan semua orang membicarakannya. Namun, diskusi dengan cepat berhenti. Area taruhan hampir ditutup, dan mereka yang masih belum bertaruh pada apapun hanya fokus pada apa yang terjadi sebelumnya. Lurain perlahan berdiri dan melirik Mark. Keduanya memiliki pemikiran yang rumit tentang situasinya, tetapi mereka masih memiliki rasa solidaritas satu sama lain. Tak satu pun dari orang yang hadir pernah menyaksikan keterampilan Jack yang sebenarnya, itulah sebabnya asumsi mereka tentang Jack begitu berani dan lantang. Meskipun tidak ada orang lain yang mengerti apa yang dilakukan Jack,
mereka berdua bisa melihat semuanya dengan jelas. Jack bukan orang bodoh. Fakta bahwa Jack memutuskan ini berarti dia percaya diri. Lurain berbisik, mengapa kita tidak pergi bersama? Bahkan jika dia tidak bertanya, dia tahu bahwa Mart akan menaruh semua uangnya pada Jack. Meskipun Jack terlihat dalam situasi berbahaya, mereka berdua mempercayainya. Bab 3780. Mereka tidak hanya percaya pada karakter Jack tetapi juga pada keahliannya. Mereka mengingat semua bahaya di Seven Death's Array. Setiap kali sepertinya segala sesuatunya tidak ada harapan, Jack akan menerobos hanya dengan keahliannya saja. Mart dan Lurain telah menyaksikan betapa kuatnya Jack dibandingkan mereka di sana. Jack bukan hanya prajurit di atas rata-rata, dia bahkan layak berdiri di antara jajaran teratas. Orang bodoh yang bodoh ini tidak tahu seberapa kuat Jack sama sekali. Tentu saja, tidak masalah apakah mereka mengetahui fakta ini atau tidak. Bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak akan mengubah hasilnya. Mart berdiri dan mengambil napas dalam-dalam, tampak seperti dia membuat keputusan. Dia mengangkat 3 jari. Aku akan bisa bertaruh paling banyak 3.750.000. Ini sudah merupakan risiko yang sangat besar. Dia tidak sekaya Jack, mampu mengeluarkan 20 keping emas ungu sekaligus. Dia bahkan tidak mampu menghasilkan satu pun emas ungu, 3,75 juta sudah menjadi taruhan yang Mart berjuang untuk meyakinkan dirinya sendiri. Sebenarnya, bagi semua prajurit, berpartisipasi dalam taruhan sama saja dengan mengakui bahwa bahaya dan peluang berjalan beriringan. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka keluar dengan tangan kosong. 3,75 juta adalah jumlah terbesar yang bisa dipertaruhkan Mart. Dia meninggalkan beberapa untuk dirinya sendiri tetapi tidak sebanyak itu. Lurain mengerutkan kening dan mengangkat 4 jari. Aku akan bisa bertaruh paling banyak 4.250.000. Jumlah ini adalah yang paling dia mampu. Pada saat itu, bahkan pria berjubah hitam pun diaduk. Dia sama sekali tidak mengetahui hubungan antara Lurain dan Mart. Pria berjubah hitam itu mengikuti di belakang kedua pria itu saat mereka berjalan ke area taruhan yang gaduh. Taruhan ditempatkan, dan pria berjubah hitam itu melihat peluang. Randall sudah melakukan pembayaran 1,21. Peluang Rowan juga menurun. Namun, tidak turun sebanyak itu, berhenti di 1,92. Yang lainnya tidak berubah sama sekali. Peluang Jack tetap 1 lawan 2, dan tidak ada satu orang pun yang bertaruh padanya. Penonton mungkin sangat senang mendiskusikan berbagai hal, dan beberapa dari mereka bahkan mempertimbangkan gagasan bahwa Jack dapat meninggalkan arena, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bertaruh pada Jack. Lagi pula, bahkan jika mereka merasa Jack bisa keluar dari panggung dan bertahan, tidak ada yang merasa dia bisa mendapatkan poin kehidupan tertinggi. Itu sudah pasti bagi mereka. Mereka bertiga memasuki area taruhan. Semua orang segera menoleh untuk melihat pria berjubah hitam itu, bukan karena pria berjubah hitam itu memiliki konflik sebelumnya dengan tim tetapi karena Jack memberinya 20 keping emas ungu untuk dipertaruhkan padanya. Kedatangan pria berjubah hitam itu menarik banyak perhatian. Beberapa orang bahkan mulai membicarakannya tanpa keberatan. Pria berjubah hitam itu mengabaikan segalanya. Dia hanya ada di sana untuk memenuhi janjinya kepada Jack. Dia dengan tenang berjalan ke juru kunci sebelum mempertaruhkan semua 20 keping emas langsung ke Jack. 20 keping ungu kerajaan itu setara dengan 200 juta. Peluang Jack segera turun. Tadinya 1:2, tapi diturunkan menjadi 1,83. Melihat pemandangan itu, semua orang tercengang. Seorang pria berhidung mancung menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika orang ini idiot, lalu kenapa? Dunia ini penuh dengan dia. Dia menghabiskan 20 keping emas perak sekaligus. Apakah dia menemukan makam kuno? Mungkin dia memiliki latar belakang yang kuat. Seorang pria berjubah kuning di sebelahnya tertawa dan berkata, saya pikir dia benar-benar menemukan sebuah makam kuno. Bahkan jika dia memiliki latar belakang yang terkenal, tidak mungkin mereka membiarkan dia memaksakan kehendaknya di mana-mana seperti ini. 20 potong emas ungu juga bukan jumlah yang kecil. Bahkan para tetua tidak akan mampu membayar jumlah itu dengan mudah. Bersambung.